Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa tanpa ada halangan suatu apa. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kita sama-sama 24 jam bisa mengurus dunia. Waktu adalah kunci terpenting dalam hidup ini, dan dahsyatnya kita tidak bisa tahu kapan kita akan meninggal. Allah berkali-kali bersumpah di dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu, yaitu wal asri, wadduha, wal laili, dan wan nahari. Semoga kita digolongkan orang yang beruntung dalam menggunakan waktu. Ada 4 kunci orang yang beruntung. Yang pertama yaitu amanu, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama yaitu amanu, orang yang beriman, orang yang paham dengan kebenaran. Jadi wajib dalam hidup ini kita tahu makna untuk apa hidup kita. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah dengan paham kebenaran, insya Allah menjadi orang yang baik. Ilmu itu pupuk iman sebagai pemandu agama. Maka setiap hari wajib bagi kita untuk menggunakan waktu kita untuk semakin paham dengan kebenaran. Yang kedua, wa'amilus sholihat, orang yang mengamalkan kebenaran. Kita tidak cukup mengerti salat itu untuk apa tapi tidak dikerjakan. Buat apa kita tahu sedekah tapi tidak bersedekah? Justru kita tahu ilmu itu untuk pemandu amal. Orang yang beruntung sudah paham kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Syarat amal ada 2. Yang pertama dia dengan ikhlas, dan yang kedua adalah melaksanakan dengan cara yang benar. Dan inilah yang akan kita bawa sampai mati, bukan dunia seisinya. Maka bekerja itu termasuk amal solih, berumah tangga juga beramal solih, kuliah pun juga termasuk amal solih. Maka segala aktivitas yang kita lakukan dengan niat benar dan cara yang benar akan menjadi amal yang solih. Orang yang beruntung yang ketiga yaitu tawassaw bil haqq, orang yang mendakwakan kebenaran. Jadi sudah paham, kita amalkan. Kalau kita sudah amalkan, kita sampaikan dan saling berwasiat dalam kebaikan. Senang menerima nasihat dan juga menasihati. Maka orang yang beruntung itu selalu ikut dalam berdakwah. Dakwah tidak hanya dengan lisan atau mulut, tapi juga bisa dengan cara memberi keteladanan dan tidak mempersulit orang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Orang yang beruntung yang keempat adalah tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu mengendalikan hawa nafsu, menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam beribadah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam diuji dengan segala cobaan. Andai waktu kita gunakan melatih diri dari waktu ke waktu semakin terkendali lisan, amarah, nafsu, pikiran, maka akan semakin bisa mengendalikan dan semakin indah hidup kita dengan kesabaran. Semoga waktu yang kita jalani bisa menguatkan iman dan menjadi amal solih, dakwah, dan menjadi indah dengan akhlakul karimah. Sekian dari saya, apabila adalah salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.